Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sriwijaya FC matangkan persiapan menghadapi play-off degradasi Liga 2 Indonesia. Dinas Kesehatan Banyuasin siap ambil vaksin COVID-19 untuk jamaah haji. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Sabtu 6 Januari 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Sriwijaya FC matangkan persiapan menghadapi play-off degradasi Liga 2 Indonesia. Sriwijaya FC kembali menggelar latihan di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang setelah dilibur-liburkan usai putaran kedua Liga 2 2023. Klub berjuluk Laskar Wongkito mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi play-off degradasi Liga 2 yang akan mulai bergulir awal Januari 2024. Octavianus, asisten pelatih Sriwijaya FC, mengatakan setelah diliburkan satu pekan usai putaran kedua, pasukan Sriwijaya FC kembali menggelar latihan di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang. Pada saat latihan, pemain fokus mengembalikan kondisi fisik setelah lama diliburkan. Dari sisi psikologis, penggawa Sriwijaya FC sudah terlihat baik, meski gagal lolos ke fase 12 besar Liga 2 Indonesia. Kini Laskar Wongkito sudah siap menatap play-off degradasi Liga 2. Sempat beberapa hari mereka psikologisnya agak terlalu memikirkan kenapa gagal, tapi hari ini sudah kembali normal lagi dan kita sudah siap lagi untuk play-off. Sriwijaya FC akan melakoni laga perdana di play-off degradasi pada 7 Januari 2024 saat berhadapan dengan PSKC Cimahi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Dari Palembang, Heru Rizky melaporkan. Sementara itu, jelang play-off degradasi pada kompetisi Liga 2 Indonesia, Sriwijaya FC mulai berhitung peluangnya untuk tetap bertahan di kompetisi kasta kedua tanah air musim depan. Dengan mewaspadai 3 tim kontestan yang tergabung di grup A, Laskar Wongkito tetap serius jelang play-off nanti yang akan mulai bergulir 7 Januari 2024 mendatang. Pelatih Sriwijaya FC Henry Susilo mengatakan, Laskar Wongkito sudah terhitung peluang agar dapat bertahan di kompetisi Liga 2 musim depan. Ia menilai peta persaingan di grup A nantinya cukup berat meski secara kualitas 3 tim lain masih di bawah Sriwijaya FC. Namun ketiga tim memiliki kekuatan setara di mana keempat tim memiliki peluang sama untuk bertahan di Liga 2 musim depan. Maksud saya bukan di grup kita ya, setiap grup ini berat ya. Karena saya yakin semua tidak mau degradasi ya. Nah, ini kita harus, saya bilang sama anak-anak, kita harus lebih bersiap lagi, lebih kerja keras lagi, lebih fokus lagi ya, karena nggak gampang ini ya. Karena semua tim juga saya pikir nggak mau degradasi. Sementara itu, manajemen Sriwijaya FC menjadikan target bertahan di kompetisi Liga 2 musim depan sebagai harga mati untuk memotivasi para pemain agar tampil lebih baik lagi di babak play-off degradasi nanti. Manajemen menjanjikan bonus bagi skuad Wongkito. Berikut ragam pendapat masyarakat tentang target bertahan Sriwijaya FC di Liga 2 Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Ivan, saya berasal dari Cimpur. Tanggapan saya tentang Sriwijaya FC akan menjalani play-off degradasi Liga 2 Indonesia cukup menantang ya bagi Sriwijaya FC. Harapan saya semoga Sriwijaya FC mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam play-off degradasi dalam berhasil mempertahankan posisinya di Liga 2 Indonesia. Semangat dan dukungan Anda sebagai penggemar dapat menjadi penyemangat bagi tim untuk meraih hasil yang diharapkan. Itu saja dari saya, sekian dari saya, terima kasih. Saya dapat info bahwa Sriwijaya FC akan play-off degradasi Piala Dunia yang kedua ya. Makanya saya berharap di sini agar pertandingan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan nama yang terbaik bagi Sriwijaya.
Target bertahan Liga 2, seperti apa upaya mendorong Sriwijaya FC agar terus memberikan prestasi? Kita simak dalam wawancara bersama pengamat sepak bola Sumatera Selatan, Bung Buyung Ismo. Baik, Bang Buyung selaku pengamat sepak bola dan juga olahraga Sumatera Selatan. Harapan apa nih kalau kita melihat Sriwijaya FC beberapa bulan terakhir bisa dikatakan memberikan prestasi yang cukup baik dari berbagai pertandingan. Kalau kita melihat harapan kita seperti apa, Bang, dari kondisi yang atau mungkin prestasi tersebut, Bang? Kalau harapannya yang bisa tampil baik di ini yang pertandingan yang diselenggarakan, ya dia harus setiap pertandingan harus mendapatkan poin, harus tampil maksimal, terus situasi tim selalu dalam keadaan kondusif, itu aja. Bang, kalau kita melihat dari tidak hanya dari hasil pertandingan yang bisa dikatakan cukup baik, ini keluar masuknya pemain atau mungkin pergantian pemain yang dipakai oleh SFC sendiri, apakah nantinya berpengaruh untuk prestasi berikutnya, Bang? Jelas pasti ada pengaruh itu, karena situasi tim itu tergantung daripada satu ya, kondusivitas daripada tim itu. Jadi bagaimana dia terus di samping itu hubungan antar lini per lini ini itu. Jadi koordinasi lini per lini itu ya dia apalagi adanya pemain baru, pemain yang mungkin yang mentalnya agak turun atau naiknya kan, itu kan harus dijaga benar itu. Oke. Itu yang kita harapkan dengan adanya hal seperti itu, jadi tim akan tampil selalu dengan keadaan aman terus kondusif, ya sehingga mereka bisa mengeluarkan atau menerapkan strategi tim, strategi pelatih, strategi permainan. Bang Buyung, mungkin yang terakhir sedikit, Bang. Ini kan tidak kalau tadi kita berbicara mengenai masalah permainan atau juga pemain. Nah, kalau dari sisi honor atau juga mungkin gaji pemain ini sering menjadi kendala juga nih, Bang. Ini harapan kita seperti apa, Bang? Ya betul, itu kan namanya salary, ya, ataupun dikatakan bonus. Itu kan adalah untuk daripada motivasi daripada pemain. Motivasi itu kan harus diangkat dengan itu juga, selain daripada hal lain kan. Ya. Harus juga dengan motivasi seperti bonus itu. Gaji jangan sampai telat. Terus gaji sesuai lah, disesuaikan. Terus bonus juga kalau bisa ditingkatkan. Kita ngelihat kalau tim-tim yang bagus tuh kalau bonusnya bagus biasanya bagus, karena kan banyak pemain di kita ini kan pemain karbitan kan, banyak pemain karbitan. Jadi karbitan itu kan beda dengan pemain berbakat. Kalau pemain bakat itu kan tanpa ada iming-iming pun dia bertampil bahwa olahraga itu adalah gengsi dia kan. Tapi kalau yang ini karbitan ini kan berbeda. Kalau karbitan ini kalau tanpa ada iming-iming dia malas main. Benar sekali gitu. Nah, jadi kan kebanyakan dikatakan gitu, motivasi seperti itu kan yang namanya motivasi atlet, ya dia kebanyakan kan kalau dia memang karbitan, dia tidak mengabaikan daripada ini. Yang penting adalah materi kan. Uang. Nah, kalau dia misalnya yang memang berbakat nih, dia kan pasti pemain itu bahwa kalah itu prestis saya, gengsi saya kan jatuh tuh, harga diri saya kan jatuh. Tapi kalau dia misalnya yang ini enggak kan. Kalau dia tadi kalau kita sedikit saja, Bang, mungkin kalau tadi kita berbicara bagaimana pemain dan juga mungkin intern SFC, termasuk juga bagaimana pembiayaan atau honor dari pemain, sedikit saja, Bang. Kalau pengaruh dari penonton atau supporter sendiri bisa dikatakan cukup besar juga nih, Bang, terhadap pemain dan juga mental pemain atau mungkin pelatih, Bang. Ini harapan kita, mungkin himbauan bagi para supporter seperti apa nih, Bang? Supporter itu tidak boleh lari daripada tim. Bahwa supporter itu adalah bagian daripada tim. Nah, tanpa ada supporter sama dengan sayur tanpa garam.
Jadi dukungan daripada supporter, dukungan daripada stakeholder yang lain-lain, apalagi supporter di dalam lapangan, di daerah lapangan itu akan memicu daripada semangat dan motivasi daripada pemain. Oke. Baik Bang Buyung, terima kasih sudah bergabung bersama RRI. Sama-sama. Salam olahraga, sukses selalu Bang. Salam olahraga, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Tiga direktur dari perusahaan berbeda ditetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pemenuhan kewajiban perpajakan. 3 orang direktur dari perusahaan berbeda ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penemuan kewajiban perpajakan pada beberapa perusahaan di kantor pajak Palembang. Ketiganya adalah HY, Direktur PT Heva Petroleum Energi, NR, Direktur Utama PT Lematang Enim Energi, dan FFF, Direktur Utama PT Inti Dwi Tatama. Penetapan ketiga tersangka berdasarkan hasil pengembangan terhadap 3 pegawai kantor pajak Kota Palembang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fani Yulia Ekasari, para tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi sehingga tim penyelidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menyimpulkan bahwa para tersangka terlibat. Bahwa tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berdasarkan pada pasal 184 ayat 1 KUHP menetapkan 3 orang tersangka dengan inisial sebagai berikut. 1. HY selaku Direktur PT Heva Petroleum Energi, 2. NR selaku Direktur Utama PT Lematang Enim Energi, kemudian yang ketiga FF selaku Direktur Utama PT Inti Dwi Tatama, bahwa sebelumnya para tersangka juga telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud. Fani Yulia Ekasari mengatakan modus tersangka dalam mencuri uang negara yakni dengan cara mengizinkan pegawai pajak yang sebelumnya sudah jadi tersangka menjadi pegawai perusahaan yang mengurus pajak. Para tersangka lalu memotong pajak perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga tersangka kini telah ditahan di Rutan Pak Jo, Palembang. Lamsihar Silitonga melaporkan dari Palembang. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 lalu di provinsi ini mencapai 27,2 miliar rupiah lebih. Penyaluran dana itu melalui pola konvensional dan disalurkan kepada 7 mitra koperasi yang tersebar di kabupaten kota. Kepala Diskop dan UMKM Sumsel Amiruddin melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Morena Suci mengatakan dari 7 koperasi tersebut 2 di antaranya belum melakukan pelunasan hingga Desember 2023. 7 koperasi, tapi yang dinyatakan lunas sudah 5 koperasi yang melakukan pinjaman di tahun 2023, tapi mereka melunasi di akhir tahun 2023. Realisasinya 27 miliar 250 juta, yang sudah lunas 7 miliar 300 juta, sisanya yang tadi di rias tadi. Untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak ada penyaluran sama sekali. Morena mengatakan pada periode tersebut banyak koperasi yang mengalami kredit macet atau non-performing loan, dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor perekonomian. Menurutnya dalam penyaluran dana bergulir, pihak lembaga pengelola dana bergulir yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pada tahun 2023, Diskop Sumsel menggelar kegiatan dengan melibatkan 40 koperasi. Namun hanya 2 koperasi yang dinyatakan lulus verifikasi pinjaman dana bergulir. Dalam melakukan proses verifikasi, LPDB bekerja sama dengan Diskop dan UKM. Setelah semua data dianggap layak, terakhir LPDB akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap koperasi yang akan melakukan pinjaman dana bergulir.
Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Dinas Kesehatan Banyuasin siap ambil vaksin COVID-19. Untuk sementara alokasi vaksin tersebut hanya untuk jamaah haji. Kalau sejauh ini belum ada pengiriman, jadi nanti akan kita ambil mungkin minggu depan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin akan segera mengambil alokasi vaksin COVID-19 yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Namun, vaksin tersebut sementara ini hanya dialokasikan untuk calon jemaah haji yang belum mendapatkan vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Rini Pratiwi, melalui Kasih Farmasi Iwan Apriansa, mengatakan bahwa vaksin yang telah disediakan oleh provinsi tersebut disesuaikan dengan kuota jemaah haji dari Kabupaten Banyuasin. Iwan menegaskan, hingga saat ini Dinkes Banyuasin terus berkoordinasi dengan provinsi terkait penyebaran COVID-19 yang mulai mewabah lagi di beberapa wilayah Indonesia. Kalau sejauh ini informasi yang kami dapat sementara ini masih belum begitu ini ya, belum ada perintah lah istilahnya itu. Jadi sejauh ini ya masih aman lah. Selain dari itu, Iwan mengaku belum mengetahui jenis vaksin apa yang akan didistribusikan. Dari keterangannya, pihak kabupaten dijadwalkan minggu depan baru akan mengambil vaksin COVID yang telah dialokasikan. Kemungkinan informasi terkait jenis vaksin yang ada akan segera diinformasikan kembali dari provinsi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana melaporkan. Kilas Sumsel pekan ini kami awali informasi penemuan korban hanyut di aliran Sungai Lungkupi, Kabupaten Lahat. Siang itu, Lia, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, sudah telat menuju kampus. Kendaraan roda 2 yang dipesannya tak kunjung dapat melalui aplikasi online. Lia lebih memilih terus memesan, meskipun sudah hampir 30 menit menunggu respon berhasil dari aplikasi itu. Angkot tujuannya sudah berkali-kali melintas, namun tidak membuat Lia memberhentikan angkot tersebut. Selain belum pernah naik angkot, dia mengaku juga takut keamanan saat menaiki angkot itu. Kalau dibilang nggak butuh sih butuh ya Mbak, tapi lebih praktis ke ojek online aja gitu. Ada rasa takut gitu Mbak kalau naik angkot. Takutnya banyak kejadian kayak kecopetan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi menghindari. Pilihan warga yang tidak menggunakan angkot ternyata berdampak pada sepinya penumpang angkot kian hari. Darwin yang telah menjadi sopir angkot jurusan Perumnas Ampera sejak 40 tahun lalu mengaku bertahan semampu-mampunya meskipun penghasilan yang didapat sangat minim. Suami dari ini mengaku penghasilan yang minim karena penumpang lebih memilih transportasi online dan angkutan feeder. Kan bisa mobil gratis itu. Oh, feeder, Be. Banyaknya online 5.000. Kalau penumpang biasa anak sekolah 3.000 sama aja. Hal yang sama juga dirasakan Dedi, warga Pasar Kuto. Sudah menjadi sopir angkot sejak 20 tahun lalu. Dengan senyum, Dedi menceritakan sempat berjaya menjadi sopir angkot, bahkan kedua anaknya lulus sarjana karena penghasilannya sebagai sopir. Dedi mengharapkan pemerintah tidak hanya menerapkan transportasi online dan juga angkutan feeder, namun juga harus memikirkan angkutan konvensional yang saat ini tidak sebanyak dahulu. Dari sekitar 115 unit, hanya tersisa 30 hingga 40 unit angkot jurusan Perumnas Ampera. Ya gimana sedih ya, sedih jelas sedih. Cuma masih banyak yang membutuhkan kan, masih banyak. Sedangkan yang pemerintah lakukan itu cuma segelintir orang kan untuk lapangan usahanya, lapangan kerja. Tidak menyasar ke tidak menyasar ke semua masyarakat ya. Kalau ini kan banyak jurusannya banyak. Harusnya kayak mana lah Pak, diberdayakan gitu ya. Dibuat aturan jelas. Nah itu kalau menurut saya lebih baik kayak itu. Ketiga transportasi umum saat ini sedang menjadi trending topik di berbagai media massa.
Hal tersebut imbas dari adanya tuntutan taksi driver angkutan konvensional yang meminta agar transportasi online tidak beroperasi. Pertanyaannya, mengapa konsumen lebih memilih transportasi berbasis online dan transportasi feeder yang gratis? Sekian mini feature produksi RRI Palembang. Pendengar, yang Anda baru saja dengarkan merupakan mini feature angkutan konvensional yang makin tergerus angkutan feeder dan transportasi online di Palembang. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kilas Sumsel pekan kami, awali informasi penemuan korban hanyut di aliran sungai Lengkupi, Kabupaten Lahat. Kilas Sumsel. Pendengar, kami awali informasi kilas Sumsel pekan ini dari Kabupaten Lahat. Perjuangan dari tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Lahat bersama tim gabungan dalam melakukan pencarian terhadap Yudi, usia 44 tahun yang hanyut di Sungai Lengkupi, Desa Kerung, Kecamatan Lahat Selatan, area perkebunan PTT Arta Prigel, akhirnya mendapatkan hasil. Kasih Kedaruratan BPBD Lahat Ananta mengatakan, usai terima laporan, Satgas TRC BPD Lahat langsung reaksi cepat dengan mendata informasi di Desa Kerung Kecamatan tersebut untuk tindak lanjut serta pencarian terhadap korban. Korban yang hilang sekitar pukul 9.30 pada Rabu 3 Januari telah ditemukan pada hari Kamis 4 Januari 2024 pada pukul 11.50 di lokasi Liku 4 Simpang BI di aliran Sungai Lengkupi. Perlu diketahui, awalnya korban berangkat dari rumah guna upahan jasa nebas kebun bersama rekannya Wahyudi di Desa Kerung, Kecamatan Lahat Selatan. Karena kebun yang akan mereka tebas berada di seberang sungai, maka terpaksa harus menyeberang. Namun, ketika akan menyeberang Sungai Lengkupi, korban Yudi terpleset dan terbawa arus deras Sungai Lengkupi yang saat itu sedang pasang. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan masyarakat bersama Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar melaksanakan jalan santai dan senam bersama dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Ogan Ilir ke-20 tahun ini di KPT Tanjung Senai Indralaya yang berlangsung pada Jumat pagi 6 Januari 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk menyemarakan HUT Ogan Ilir 2 dekade atau 20 tahun acara. Diawali dengan melakukan jalan sehat mengelilingi perkantoran terpadu Tanjung Senai dan dilanjutkan senam bersama. Bupati Panca menyampaikan bahwa jalan santai dan senam bersama merupakan salah satu kegiatan untuk mengajak masyarakat memeriahkan hari jadi di Kabupaten Ogan Ilir. Kita beralih ke informasi lainnya terkait pemilu. Polres Oku melaksanakan pengamanan dan monitoring kedatangan logistik pemilu tahun 2024 di gudang logistik KPU dan Bawaslu Kabupaten tersebut. Logistik pemilu yang datang berupa sampul surat suara tidak digunakan sebanyak 11.250 pcs atau 111 box. Sampul kubus pengembalian formulir yang tidak distribusi sebanyak 157 pieces atau 22 box. Kemudian sampul surat suara sah sebanyak 15.925 pieces atau 160 box. Berikut sampul surat suara sebanyak 15.125 pieces atau 160 box. Kasih Humas Polres Oku Ibtu Holdan menjelaskan pada Kamis 4 Januari, kedatangan logistik pemilu tersebut dikirim dari PT Temprina Media Grafika selaku penyedia dan menggunakan ekspedisi PT Pos Indonesia. Kedatangan logistik tersebut berawal dari Kota Palembang pada pukul 2 pagi dan tiba di gudang logistik KPU Oku pada pukul 13.30 di hari Kamis 4 Januari 2024. Jumlah logistik jenis sampul kubus untuk pemilu tahun 2024 yang telah tiba dikatakan Ibnu Holdon telah sesuai dengan kebutuhan dalam pemilu tahun 2024 untuk pesta demokrasi di Kabupaten Oku.
terkait lainnya tentang pemilu dalam rangka menjaga keamanan logistik surat pemilu tahun 2024. Polres Muara Enim bersama personil Brimob Polda Jawa Tengah melakukan pengawalan dan mengamankan pergeseran logistik tersebut hingga tiba di gudang logistik KPU Muara Enim. Kasih Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang Rabu 3 Januari mengatakan logistik pemilu tersebut adalah surat suara yang terdiri dari surat suara DPR RI untuk pemilu 14 Februari mendatang. Adapun jumlah surat suara tersebut 600 kotak atau koli dengan rincian 1 kotak isi 500 lembar sehingga total 300.000 lembar surat suara. Lanjut Situmorang, pengawalan dilakukan merupakan bagian dari operasi Mantap Rata Musi yang dilaksanakan oleh Polres Muara Enim. Sebanyak 37 gajah liar masuk ke pemukiman merusak fasilitas warga Desa Simpang 3 Sakti, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki. Kawanan gajah tersebut tidak hanya merusak kebun dan fasilitas milik warga, hewan liar itu juga mengancam keselamatan warga. Terkait laporan warga tersebut, Camat Tulung Selapan Saleh Nawawi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Simpang 3 Sakti untuk memantau pergerakan gajah tersebut. Saleh juga menyebutkan Tulung Selapan merupakan tempat perlintasan gajah yang berasal dari air Sugian. Saat melintas di daerah tersebut, gajah merusak semua fasilitas warga yang dilintasi. Pendengar, nasib miris dialami puluhan tenaga kerja non-pegawai TKNP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di DPKA Kota Pagar Alam, di mana di awal tahun 2024 yang diharapkan nasib akan membaik malah mendapat kabar buruk. Dari informasi yang berhasil dihimpun Rabu 3 Januari, yang menambah miris nasib TKNP tersebut sebagian besar sudah mengabdi puluhan tahun di DPKA Kota Pagar Alam. Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas DPK Kota Pagar Alam Ardiansa membenarkan jika puluhan TKNP tersebut dirumahkan. Hal ini karena masa SK TKNP tersebut habis di tahun 2023, namun direncanakan akan dipanggil kembali dengan sebelumnya akan dievaluasi terlebih dahulu. Sekian kilas Sumsel untuk edisi 6 Januari 2024. Saya Nova Ariana, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Sriwijaya FC matangkan persiapan menghadapi play-off degradasi Liga 2 Indonesia. Dinas Kesehatan Banyuasin siap ambil vaksin COVID-19 untuk sementara alokasi vaksin tersebut hanya untuk jemaah haji. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delawawi undur diri dan sampai jumpa. Janji